Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI. Warta Jemaat hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Saat ini ibadah Minggu GKI DKI Jakarta masih dilaksanakan secara virtual dan ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ibadah Minggu ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Petugas ibadah Minggu ini ialah pemberita firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Edile Verda MSI Theo, liturgos oleh Diaken Hambit Maseh, pembaca Alkitab dan pembaca warta jemaat oleh saya sendiri, Diaken Alberta Bungas Binti, pemusik oleh Abi Tagalong. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Saludik Dohong yang akan dilaksanakan Rabu 15 September 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Link ibadah akan dikirim melalui WhatsApp grup atau personal chat. Jika Anda jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta, Jalan Dewi Sartika nomor 136A Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta, memberikan like, komen, dan subscribe di channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudariku, kekasih hati Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, namun Allah berkata, Aku adalah Sang Pencipta surga dan bumi, Tuhan atas segala yang ada dan segala yang akan ada. Allah memilih untuk tinggal dalam diri kita, memenuhi kita dengan hadirat-Nya. Tidak ada kata terlalu banyak untuk pujian atau ucapan syukur kepada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat. Oleh karena itu, mari kita berdiri
kita naikkan pujian dari NKB nomor 5. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya pada hari ini terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikan kita? Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dunia dilanda dosa dan sekarang terasa di belahan manapun bahwa kita harus merenungkan kembali, dan hanya satu yang mampu menghapuskan dosa kita, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Jemaat sekalian, marilah kita nyanyikan pujian dari PKJ nomor 38, Dosa Dunia Hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa
Setiap kita membuka mata di pagi hari, sering kita sudah melakukan dosa. Namun, di hadapan Tuhan, hanya pengakuan kitalah yang akan mengangkat kita lebih tinggi di hadapannya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami datang saat ini untuk mengaku dosa-dosa kami. Seringkali kami mengecewakan Engkau, kami mendukakan Roh Kudus dengan sering mengabaikan suara Roh Kudus dalam hati kami. Kami sungguh menyesal Tuhan, dan kami sering malu untuk hal tersebut. Tolonglah kami, janganlah menahan pengampunan-Mu terhadap kami. Satu-satunya pengharapan kami adalah di dalam kasih dan setia-Mu yang tidak berkesudahan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu melakukan penyucian di dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menghapus dosa kami di Kalvari, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita melakukan doa pembacaan Alkitab dan pembacaan Alkitabnya, mari kita antar dengan mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Allah Bapa, Engkau sudah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut untuk kami, di mana itu berarti kami harus lebih banyak mendengar. Kami akan mendengarkan pembacaan firman-Mu Tuhan, karena dari situ terpancar apa yang Kau inginkan dari hidup kami. Di situ semua isi hati yang Kau ungkapkan. Kami tahu Tuhan, kadangkala Alkitab itu bagi kami bagaikan pedang bermata 2. Namun satu hal yang kami lihat Bapa, Engkau penuh kasih dan pengampunan. Di dalamnya kami melihat Tuhan, bahwa segala kemurahan-Mu Engkau tuangkan di dalam Alkitab. Oleh karena itu Tuhan, biarlah telinga ini Engkau buka, hati dan jiwa ini Tuhan, kami buka untuk mendengarkan Roh-Mu berkata-kata. Karena itulah yang akan membuat jalan kami lurus, yang membuat jalan kami ke surga tanpa hambatan, yang berarti karena Engkau sudah mempersiapkan kami di dalam setiap ayat-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami baca ini Tuhan, apa yang akan kami dengar, semua tidak berlalu begitu saja, namun akan kami taruh dan kami tulis dengan tinta emas di hati kami. Karena itulah, disitulah pertemuan kita Tuhan. Disitulah kami boleh menghubungi Engkau, menelpon Engkau, dan Engkau di situ pula Tuhan menjawab setiap apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan untuk semua teguran-Mu, untuk semua hiburan-Mu, untuk semua pengharapan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Minggu, tanggal 12 September 2021, sesuai dengan Almanak GKI dari Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 23 dengan perikop nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya
Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 23. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan judul Dosa Karena Lidah. Sebelum kita bacakan, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kami boleh kembali beribadah bersama-sama pada hari ini, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kami akan membacakan firman ini dan merenungkannya. Mohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami sekalian, sehingga firman ini boleh kami pahami dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu, memakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam doa Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita,
Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih karena kita bisa beribadah bersama pada hari ini. Dan kita diperhadapkan dengan firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Jabatan guru adalah jabatan yang istimewa. Karena guru bukan hanya pendidik, tetapi juga adalah teladan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama itu berujar, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukias orang Kirene, dan Mahanahem yang diasuh bersama dengan raja di wilayah Herodes dan Saulus. Dalam teks itu, Rasul Paulus menyebut beberapa jabatan dalam gereja. Dan jabatan guru menurut urutannya dari yang terhormat sampai yang tidak terhormat. Maka jabatan guru terpenting boleh dikatakan nomor urut 3 setelah Rasul dan Nabi. Menurut Yakobus, jabatan guru adalah jabatan dan panggilan yang mulia. Dan akhirnya, jabatan itu bukan hanya menempel pada yang berprofesi guru, tetapi pada setiap kita, warga jemaat, harus mampu menjadi seorang guru. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, menjadi guru tidak mudah. Karena alat vital yang digunakan dan dipakai adalah lidah. Oleh sebab itu, Yakobus menegaskan dalam teks kita pada bagian awal bahwa menjadi guru itu sangat tidak mudah. Fungsi lidah bukan hanya sekedar menggerakkannya untuk membuat kalimat perintah, tetapi harus mampu membuat kalimat perintah itu menjadi jalan hidup kita. Baik jalan hidup yang kita perintah itu ataupun jalan hidup kita sendiri. Dalam ayat yang kedua, Yakobus mau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih gampang dan lebih sering membuat orang tergelincir atau terpeleset atau jatuh ke dalam dosa daripada lidah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dalam Matius 12 ayat 36 sampai ayat yang ke-37 mengatakan kepada kita demikian. Matius 12 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 berujar demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jemaat Tuhan, berdasarkan data yang diperlihatkan kepada kita hari-hari ini, ada lebih dari 800.000 berita hoax yang diproduksi, dan ada 1.400-an total berita hoax di Facebook tentang COVID-19 disampaikan pada kita hari-hari ini. Itu apabila kita baca data. Tetapi bukan hanya persoalan data itu
yang mau diperlihatkan kepada kita. Dari gambaran itu mau memperlihatkan bahwa kita hidup di tengah-tengah banyak kebohongan. Dan lama-lama kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Kebohongan yang akhirnya dibenarkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 di atas bukan mengatakan bahwa setiap kata-kata sia-sia dan membuat kita tidak berani untuk berbicara lagi. Bukan itu. Namun yang dimaksudkan bahwa setiap kata itu penting. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya perbuatan yang dipertanggungjawabkan, melainkan perkataan kita, melainkan ucapan kita juga. Rasul Paulus pernah berujar, mereka yang diselamatkan adalah mereka yang bukan lagi percaya dalam hati, melainkan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan. Oleh sebab itu, lidah yang ada dalam mulut kita harusnya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Lidah itu bisa digunakan untuk membangun dan dapat pula digunakan untuk memuji Allah. Lidah itu ibarat kemudi menurut Yakobus, Bapak Ibu. Dan lidahlah yang mengemudikan hidup. Bila tidak, maka akan lepas kendali. Seperti teks kita berujar, seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang luas. Api yang kecil bisa membakar hutan yang luas. Oleh sebab itu, banyak diperingatkan kepada kita, hati-hati dengan api. Kalau kita membuang api atau membakar, maka itu bisa membakar hutan yang luas. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan lidah yang tidak terkendali akan bisa membuat gosip misalnya, desas-desus, rumor, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menjadi berita hoax. Dan akibat dari berita kebohongan seperti itu akan membunuh karakter seseorang. Ia akan dipersalahkan, dihakimi karena berita bohong itu. Jemaat Tuhan, lidah benda kecil yang tersimpan dalam mulut dan menjadi bagian organ tubuh manusia yang sulit dikendalikan. Itu teks kita mengatakan demikian. Oleh sebab itu dalam Alkitab kata-kata disandingkan dengan busur panah. Sebab sama seperti anak panah, bila sudah lepas dari busurnya tidak bisa lagi ditarik lagi. Begitu juga dengan kata-kata. Apabila diucapkan, maka sulit lagi ditarik. Itu akibat dari lidah. Bisa saja kita lalu mengucapkan maaf atas kata-kata yang salah kita ucapkan itu. Tapi kata maaf bukan lalu lantas bisa membuat semuanya selesai. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kembali teks ini mengingatkan kita untuk kita renungkan bersama. Hari ini Yakobus mengingatkan kita tentang lidah. Kita bersyukur memiliki lidah. Oleh sebab itu, pergunalah dengan bijak. Lidah adalah bagian dari kelengkapan tubuh kita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Anugerah Tuhan kepada kita. Pergunakanlah lidah kita untuk menjadi berkat. Berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Berkat bagi keluarga kita. Dan berkat bagi dunia ini.
Yang kedua, untuk saat ini banyak berita hoax dan bahkan kita hidup dalam berita kebohongan itu. Jangan kita larut menggunakan lidah kita di dalam kebohongan itu. Tetapi mari kita melawannya secara positif, yaitu dengan menggunakan lidah kita untuk memproduksi berita baik, berita benar, berita yang mendatangkan berkat bagi dunia ini. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi guru bukan lagi menakutkan, tetapi menjadi seorang guru adalah sebuah tanggung jawab kita dan menjadi alat Allah yang dipakainya bagi dunia ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Suatu kehormatan bagi kita yang boleh mengambil bagian untuk melayani dan menjadi rekan sekutu Allah dengan mengingat amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari jemaat sekalian, kita menyanyikan lagu dari PKJ 183, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Hina puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih mampu memuji, memuliakan nama Tuhan, membangun sebuah persekutuan, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami dalam banyak hal. Yang pertama, bahwa kami mensyukuri karena Tuhan telah mengaruniakan berkat kemurahan, mengaruniakan lidah kepada kami, menjadi bagian dari tubuh kami yang kami harus pergunakan dengan bijak. Biarlah kami mampu menjadi guru yang baik, mengajar dan mendidik dan sekaligus menjadi teladan.
dan alat untuk itu adalah lidah. Biarlah oleh kekuatan Tuhan kami boleh menggunakan lidah kami dengan baik untuk membangun, untuk saling menguatkan, untuk saling menegur, dan pada akhirnya ya Tuhan, kehidupan ini menjadi teladan yang baik. Kami memang lemah, punya kekurangan di dalamnya. Tetapi di dalam kelemahan dan kekurangan itu Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu sekalian. Jemaat GKI di DKI Jakarta bersama jemaat-jemaat lain dimanapun berada. Tangan Tuhan menyertai dan membimbing kami, menganugerahkan rezeki kemurahan lewat usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan masing-masing pekerjaan kami. Biarlah itu ditekuni dengan sungguh-sungguh. Lewat pekerjaan itu kami boleh mengaktualkan diri kami. Dan lewat pekerjaan itu juga berkat-Mu boleh kami terima. Dan kami mengucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, bersama dengan gereja-gereja yang lain yang ada di muka bumi ini. Biarlah kami boleh dengan setia mengajarkan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lewat lidah kami, lewat perilaku hidup kami, dan lewat perbuatan kami. Tuhan memakai warga jemaat-Mu, pendeta, penetua, diakon, kami semua ya Tuhan menjadi alat Tuhan yang berkenan. Ada banyak program pelayanan yang kami kerjakan bersama. Biarlah itu diberkati oleh Tuhan. Oleh kegiatan-kegiatan itu kami dikuatkan. Kami dipersatukan dalam Tuhan. Program atau kegiatan pembangunan aula yang sedang berlangsung ini, kami juga serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkatinya dan warga jemaat boleh mendukungnya dan semua proses boleh berjalan dengan baik. Dari tempat itu ya Tuhan, kami boleh saling melayani. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, entah mereka terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Entah karena terpapar COVID-19 ataupun ada penyakit yang lain ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu melampaui segala sakit penyakit yang kami alami. Dan biarlah dalam keadaan sakit sekalipun ya Tuhan, kami selalu taat, setia, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mohon Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan lewat obat-obatan, tangan medis, dan perawatan-perawatan yang diberikan. Dan biarlah kami selalu menggantungkan pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Entah itu ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Biarlah itu boleh kami syukuri ya Tuhan, dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai dan memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun. Dan biarlah mereka boleh mengalami sukacita itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka semua. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang memasuki usia indah. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada orang tua kami. Dan biarlah dalam usia indah itu mereka tetap menjadi teladan dan panutan bagi keluarga dan juga bagi jemaat. Tuhan tetap memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Walaupun tubuh atau fisik mereka sudah mulai rapuh, tetapi justru di dalam kerapuhan itu mereka tetap mendapat penyertaan dari Tuhan. Mereka tetap boleh berkarya
dan tetap menjadi teladan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para pemuda-pemudimu gereja ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengaktualkan diri, terlibat dalam pelayanan, ikut dalam melayani jemaat ya Tuhan. Dari masa muda mereka sudah mencintai gereja, dan mereka juga terlibat dalam banyak hal ya Tuhan. Dan masa depan mereka ya Tuhan, kami pertaruhkan hanya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri minggu ini dan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak membiarkan kami hidup sendiri. Kami tahu bahwa Tuhan menopang, memelihara, dan menjaga kami. Dan biarlah kami juga selalu setia dalam Tuhan. Kami letakkan permohonan, pengharapan, dan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna, dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan hari ini. Dengan nats pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 21 hingga 22. Mari kita
berdoa sebelum memberikan persembahan. Allah Bapa yang terkasih, Engkau sangat jauh di atas kami, sangat berkuasa, sangat kudus. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran-Mu? Siapakah yang dapat mengerti jalan-Mu seperti tingginya langit dari bumi? Demikianlah tingginya jalan-Mu dari jalanku dan rancangan-Mu dari rancanganku. Langit adalah tahta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Namun, walaupun Engkau penuh kuasa dan mengagumkan, Engkau sangat mendambakan persekutuan intim dengan kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan apa kami balas kerinduan-Mu itu, selain dengan hati dan diri kami? Berkenanlah kiranya Allah menerima ungkapan syukur kami yang tidak seberapa ini. Namun kami berikan dengan ketulusan hati untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Disitulah kami akan semakin intim dengan Engkau ya Allah. Terima dan berkatilah kiranya ya Allah. Di dalam nama Yesus sumber segala berkat, kami alaskan doa ini. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tuhan tidak memanggil mereka yang layak, tetapi memanggil mereka yang mau, dan kemudian Dia melayakkan mereka. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan dari PKJ 177. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku.
Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan untuk menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata
percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah gagal. Karena itulah kami sandarkan harapan kami Tuhan. Kami mempercayai Engkau akan setiap rencana di hidup kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah gagal.